antara sifat yang bisa mempengaruhi dia untuk mendapatkan 10 hati. Imam Sayyidi beliau pernah menyebutkan dalam kitab beliau ada 4 perkara yang bisa menjadi faktor seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang benar husnul khatimah, yang su'ul khatimah. Dah perkara yang menjadi faktor seseorang mati su'ul khatimah. Pertama, tahawun bis salat, menganggap sepele salat, sering mengundur-undur salat, sering menganggap sepele persoalan salat, sering mengeluarkan salat keluar waktu yang telah ditentukan syarat. Dalam sebuah hadis Allah Nabi bersabda, la yazaluna aqwamun yata'atharuna hatta yunakhirahum. Dengan biasa masyarakat yang selalu mengundurkan salat sehingga Allah mengundurkan hajat dan keinginan mereka. Jadi penyebab yang hana sukses dan mudik, penyebab yang belat ilmu yang mereka inginkan bisa jadi karena yang sering mengundurkan waktu salat. At-tahawun bis salat, menyepelekan sembahyang, itu salah satu faktor mati dalam keadaan sebelum mati. Kemudian yang kedua, syurbul khamar, minum arak. Beryakin yang hadir dalam sunnah dan masuk dalam burung yang minum arak. Kemudian yang kedua, penyebab atau faktor mati sebelum khatimah, hukukul walidain, durhaka kepada dua orang. Ini yang terjadi dalam masyarakat. Sebab ketika seorang ayah tidak berani lagi menegur anaknya, itu bertanda anak tersebut memiliki tanda-tanda dia. Ada durhaka tak lagi apa namanya? Ada durhaka tak lagi apa diminta. Ketika uji hampir ditegur anak, yang tanda anaknya berpotensi durhaka. Maka anaknya pegang anak dia, ya kan? Lalu dalam masyarakat. Maka anak tak boleh ikut tanda. Dia dalam boleh berhenti dia kerana yang tanda adanya berpotensi untuk durhaka. Imam Nawawi Al-Batini dalam kitab Asaibul Ibad disebutkan salah satu zabit atau tolak ukur durhaka kepada manusia melakukan hal-hal yang menyakiti orang tua, tersinggung perasaan, meskipun perkara tersebut tidak haram ketika kita lakukan di depan orang lain. Contoh kebetulan. Itu tengok dengan nama tulis lagi. Pada nama Dalewati dulu hari ini pada belakang bertulikan. Yang Dalewati dia sudah berdebat kosong itu. Dia pernah kosong pada dia kosong. Itu tidak masuk perbuatan haram. Tapi ketika kita melewati satu majlis sehingga dalam majlisnya ada orang tua, mengakibatkan orang tua kita di belakang kita, ini termasuk hukum. Jadi artinya hukum tersebut melakukan hal yang menyinggung perasaan orang tua meskipun perkara itu tidak haram ketika dilakukan kepada orang lain. Coba contoh dalam kitab itu dan berbuat hana dating. Ini dosa. Baru dosa adalah mudahaba dan takfir menurut Islam dalam hadis untuk hewan. Yang dosa. Pada hadis adalah itu hanya bijimo, hanya biju yakin saudara yang Islam sampai 3 hari. Itu dia terus berbuat dengan majalah anak takfir. Mahanaga dalam interaksi dia bersama manusia. Tapi ketika hal tersebut dilakukan oleh manusia, uji perjalanan ada di dalam khemah. Tapi yang teman bersama ada buku. Tapi kadang uji. Jadi artinya kemudian hal-hal kecil meskipun dengan orang lain tidak mengapa dan tidak berdosa, tetapi ketika dengan orang tua sudah anggap yang juga terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, faktor yang bisa mengakibatkan mati dalam keadaan sebelum khatimah itu adilul muslimin, menyakiti orang Islam yang lain. Dan sakiti kau, kacau hak kau, tak mana kau, dan sakiti keluarga kau, jangan dulu.
mereka menyakiti orang Islam, apakah dirinya, fisiknya, hartanya, kehormatannya. Maksudnya mereka tak bongkar aib kok, tak pegang hal-hal yang bisa menghilangkan kehormatan orang lain, juga bahagian dalam menyakiti orang Islam. Tidak ulama itu faktor yang bisa memberikan, bisa mengakibatkan kepada mati dalam keadaan